Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Tadi kita sambil santai, kita ngopi-ngopi gitu ya. Saya mohon maaf pada teman-teman yang yang artinya yang sudah menjadwalkan saya untuk drill closing mastery. Mohon maaf kalau teman-teman yang sudah banyak acara-acara saya lah untuk training drill closing mastery, saya jadwalnya saya pending gitu ya. Soalnya masih ada 2 perusahaan yang mau sudah terlanjur membuat jadwal ya. Satu di daerah Cibubur ya, itu teman baik juga ya, nggak enak soalnya kalau dibatalin. Yang kedua ada satu lagi di Semarang untuk developer Semarang gitu ya, di handling beberapa training untuk marketingnya ya, bagaimana sih men-screening database dari awal. Jadi pagi ini saya berbagi tentang screening database 16-an lah ya, 16 closing yang sudah akad. Ini mau akad nih, udah besok akad hari Senin, itu sudah ya lumayan lah, 5-6 orang gitu ya. Nah lumayan tuh ya. Oke teman-teman, kita live hari ini kita akan berbagi bagaimana sih screening database gitu ya. Terus buat teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Dan kali ini saya akan bagi gimana sih caranya untuk teman-teman men-screening screening database dari awal. Jadi kebanyakan teman-teman beriklan itu salah menentukan target. Bayangan teman-teman targetnya benar, tapi kadang-kadang salah menentukan target gitu ya. Kita target di Facebook Ads atau IG Ads gitu ya, atau Google Ads gitu ya, atau mungkin di marketplace gitu ya, marketplace. Jadi targetnya sudah benar, kita pasangnya, dan kita sebenarnya mencari orang seperti ini, tapi salah menentukan target. Kita jual rumah harga 400 juta, kita bikin DP 0% gitu ya. Nah udah gitu banyak kan teman-teman main main gimmickal lah. Kalau saya lihat tuh gimmickal tuh, jadi artinya yang tadinya cicilan bank misalnya 3 juta per bulan gitu, teman-teman subsidi KPR. Itu salah, bagi saya salah. Artinya teman-teman ketika mensubsidi KPR terus teman-teman melihat cicilannya dibikin kecil gitu, itu salah. Jadi bagaimana sih teman-teman salah menentukan target untuk iklan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah teman-teman mendapatkan respon yang kurang bagus. Artinya ketika respon datang buyer gitu ya, banyak masuk ke WhatsApp, banyak masuk ke telepon, cicilan 2 jutaan. Ketika mau akad banyak terjadi pembatalan akad karena mereka lihat cicilannya gila. Teman-teman kasih subsidi KPR gitu. Itu yang terjadi kalau banyak konsumen yang pembatalan akad. Bahasanya orang sudah akad aja masih bisa dibatalin gitu. Itu yang terjadi salah membuat copywriting yang terjadi gitu. Nah teman-teman kan bikin copywriting kan iklannya banyak gitu ya, banyak iklan, mengeluarkan banyak uang, responnya kurang bagus gitu ya. Artinya pertama dari respon kurang bagus, banyak survei, akhirnya tidak bisa closing. Yang berikutnya adalah karena respon kurang bagus dan kemudian si konsumen kecewanya karena tadinya emang harusnya cicilannya misalnya 3 juta di subsidi KPR jadi 1 juta. 2 juta misalnya atau 1 juta. Itu yang membuat konsumen itu jadi marah gitu teman-teman ya. Jadi live kali ini mudah-mudahan bisa karena saya nggak bisa hadir, artinya nggak bisa berbagi, jarang lah. Sekarang saya lebih banyak di proyek saya. Dalam bulan-bulan ini saya lebih banyak di proyek. Mudah-mudahan sih bisa berbagi lewat YouTube atau lewat live gini ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan kebetulan dari screening database itu yang di kemudian banyak teman-teman
salah dalam beriklan. Artinya ketika teman-teman beriklan itu penentuan ketika teman-teman penentuan copywriting di dalam iklan itu yang membuat akhirnya pertama yang menjadi respon kurang bagus. Yang pertama adalah ketika teman-teman beriklan dengan strategi gimmickal, itu banyak orang gunakan. Pertama itu. Yang kedua, DP 0%, cicilan mulai sekian, itu banyak orang gunakan ya. Artinya respon tidak menilai positif. Responnya orang itu tidak terjadi yang diinginkan ya, tidak terjadi yang diinginkan. Dan kemudian hasil screening database itu tidak benar-benar yakin lah orang itu mau beli. Artinya bukan target teman-teman ya. Secara targeting dalam Facebook Ads atau IG Ads atau mungkin Google gitu ya, teman-teman cari database itu kecewanya karena apa? Sebenarnya targetnya kemampuan bayar sekian, tapi yang ditargeting bukan kemampuan bayar. Artinya kemampuan bayar konsumen diturunin, kemampuan bayar konsumen turunin, yang terjadi konsumen datang kecewa gitu ya. Bahkan terjadi ketika teman-teman mau akad batal karena lihat wah, katanya kemarin kata marketing cicilan sekian gitu ya, totalnya sekian, terjadi sekian. Itu yang banyak banget terjadi gitu ya. Jadi artinya kalau teman-teman salah menentukan gimmick, apalagi main gimmickal, sistemnya subsidi KPR, bahaya gitu ya. Bahayanya di situ. Closing tapi ya ujung-ujungnya nggak bisa akad gitu ya. Itu yang terjadi loh. Itu yang terjadi. Udah saya pengalaman banyak lah tentang itu. Jadi kalau teman-teman menentukan target, ya target harus sesuai target yang ditargetkan pertama gitu. Nah, kata-kata itu biasanya salah. Membuat copywriting gimmick itu tidak sesuai target. Misalnya teman-teman mau menjual harga cash, tapi di situ tertulis cicilan. Jadi konsumen kadang-kadang bingung lihat harga cash sama cicilannya, bingung gitu ya. Padahal dalam hati teman-teman, saya mau cari orang yang beli cash. Tertulisnya harga mulai 200 jutaan ya, cicilan mulai 2 juta. Nah, itu konsumen bingung. Jadi sebenarnya konsumen mau beli harga 200 jutaan atau dia mau beli cicilan. Itu yang terjadi. Artinya yang merespon iklan kita tuh ada dua. Pertama, yang merespon iklan dengan harga 200 jutaan, yang kedua merespon iklan dengan cicilan. Artinya pemisahan database itu yang salah tuh. Nanti teman-teman dapat database kacau. Databasenya yang pertama orang nyari cicilan, yang kedua orang nyari harga. Oh, ini 200 jutaan. Kalau misalnya teman-teman mencari harga, orang yang mau beli cash atau cash bertahap, jangan pernah tulis cicilan. Artinya kalau misalnya harganya 200 jutaan, terus teman-teman harga 200 jutaan nih, terus teman-teman jangan pernah nulis cicilan. Misalnya harga mulai 200 jutaan ya. Harga mulai 200 jutaan. Bisa dicicil 60 kali ya, bisa dicicil 60 kali atau 5 tahun gitu aja. Jangan pakai angka, jangan pakai apa-apa. Jadi artinya kalau biar aja respon pasar yang menilai. Nah, mudah-mudahan kali ini live kayak kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton di live Facebook saya ya, buat teman-teman semua lah ya, buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagaimana kita membuat jurnal metrik database ya untuk market yang slow respon, hot buyer, dan no respon gitu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.